Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laura Afril Puspayanti, NIM P272260211109, kelas D3A Fisioterapi. Saya di sini akan menjelaskan tentang anatomi dan fungsi sistem saraf tepi. Sebelumnya, mari kita kenali apa itu sistem saraf tepi dan bagaimana fungsinya. Jadi, sistem saraf tepi adalah bagian dari dalam saraf yang terdiri dari saraf sensorik dan saraf motorik yang berada di luar otak dan sumsum tulang belakang. Dan saraf tepi juga memiliki fungsi, yaitu untuk menghubungkan respon saraf ke organ tubuh dan bagian tubuh lainnya, dan juga untuk memperluas sistem saraf pusat ke area tubuh untuk jalur penerimaan dan pengiriman saraf ke atau dan dari otak. Sistem saraf tepi terbagi menjadi dua bagian, yaitu 1. Sistem saraf sensorik atau afferent. 2. Sistem saraf motorik atau efferent. Dan bentuk kedua sistem saraf tersebut bisa kita lihat pada gambar di samping. 1. Sistem saraf sensorik atau afferent adalah saraf yang menerima rangsangan dari lingkungan sekitar, yang mana sistem saraf ini juga memiliki tugas untuk meneruskan informasi yang akan didapatkan oleh otak. Rangsangan tersebut berupa visual, rasa, dan aroma. 2. Sistem saraf motorik atau afferent adalah saraf yang menerima perintah dari otak dan sumsum tulang belakang, yang mana juga untuk mengantarkan perintah ke organ tubuh yang lainnya. Dan saraf motorik bisa dibagi menjadi dua bagian, yaitu 1. Sistem saraf somatik dan 2. Sistem saraf otonom. Dan kedua sistem saraf tersebut bisa kita lihat pada gambar di samping. Pengertian sistem saraf somatik dan sistem saraf otonom. 1. Sistem saraf somatik. Sistem saraf ini terdiri atas rabus saraf perifer, yang mana sistem saraf ini juga memiliki fungsi untuk membawa informasi baik motorik maupun sensorik ke atau dan dari saraf pusat. Saraf ini juga bekerja dalam keadaan sadar, yang mana saraf ini terdiri dari serabut motorik yang keluar informasi dari otak dan disalurkan pesannya untuk menggerakkan tubuh dengan dibantu oleh otot rangka. 2. Sistem saraf otonom. Sistem saraf ini bekerja dalam keadaan tak sadar, yang mana juga memiliki fungsi untuk mengatur fungsi dan gerakan organ tubuh yang terjadi tanpa disadari, seperti mengontrol kontraksi paru-paru dan sistem pencernaan, serta saraf ini dapat ditemukan pada otot polos seperti organ pencernaan, otot jantung, dan kelenjar. Saraf otonom terbagi menjadi dua bagian, yaitu sistem saraf simpatik dan sistem saraf parasimpatik. Dan kedua saraf tersebut bisa kita lihat pada gambar di samping. Pengertian sistem saraf simpatik dan sistem saraf parasimpatik. 1. Sistem saraf simpatik adalah sistem saraf yang mengatur respon perlawanan dari dalam tubuh ketika mengalami ancaman dalam diri sendiri, dan juga untuk mempersiapkan tubuh agar mengeluarkan energi dan menghadapi potensi ancaman dari lingkungan. Contohnya, saat kita merasakan cemas atau takut,
kita akan merasakan peningkatan pada detak jantung, laju pernafasan, aliran darah ke otot, kelenjar keringat, dan membesarnya pupil mata. 2. Sistem saraf parasimpatik adalah sistem saraf yang mengendalikan organ-organ tubuh manusia saat dalam fase istirahat, yang mana sistem saraf ini digunakan untuk menjaga fungsi tubuh agar normal setelah mengalami ancaman dalam diri sendiri. Contohnya, saat kita bisa menetralisasi rasa cemas dan takut, maka kita akan merasakan pelambatan baik detak jantung maupun laju pernafasan, mengurangi aliran darah ke otot, mengurangi kelenjar keringat, dan memperkecilnya pupil mata. Letak sistem saraf simpatik dan parasimpatik. 1. Sistem saraf simpatik letaknya berpangkal pada sumsum tulang belakang atau medula spinalis di antara dada dan pinggang. 2. Sistem saraf parasimpatik letaknya berpangkal pada medula oblongata dan lebih dekat dengan otak. Dan kedua letak saraf tersebut bisa kita lihat pada gambar di samping. Ini adalah sumber-sumber dari materi yang saya sampaikan tentang anatomi dan fungsi sistem saraf tepi, dan Anda bisa mencari sumber ini untuk mempelajari lebih lanjut dan secara detail tentang materi yang saya sampaikan tadi. Sekian dari penjelasan saya tentang anatomi dan fungsi sistem saraf tepi. Kurang lebihnya saya minta maaf. Kita di sini sama-sama belajar. Jika ada kesalahan dalam materi yang saya sampaikan, saya minta maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.